Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, semoga Allah mencurahkan keberkahan untuk kita semuanya. Rahmat itu berkah. Berbagai macam fadilah Allah itu berkah. Ampunan Allah itu adalah keberkahan. Manusia cukup dengan keberkahan dari Allah. Maka supaya bertabaruknya kita ngalap berkah itu hanya kepada Allah melewati syariatnya, melewati bimbingan Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat yang itu selalu dan selalu harus dijaga sampai batas waktu Allah telah tetapkan. Ayolah hadirun, syukur kita haturin kepada Allah yang menjamin risalah Rasul terjaga, yang Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, alaikum bisunnati, pegangilah sunnahku, pri kehidupanku, jalan kehidupanku, yang itu satu-satunya jalan masuk surga. Karena bentuk penerapan Quran dengan mengikuti Rasul, yang itu ketetapan dari Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sapa sing mentaati Rasul itulah perwujudan dia taat kepada Allah. Di antara bentuk keterjagaannya, wasiat-wasiat akan selalu tersampai kepada umat sehingga mereka mendapatkan pembekalan, termasuk apa yang akan terjadi dan bagaimana bersikap pun juga telah dijelaskan. Di antaranya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha balaun. Sahih Muslim. Sesungguhnya umatmu ini kondisi afiyahnya selamat, terjaga, jaya, sempurna
itu di masa awalnya, sementara akan menimpa pada masa akhirnya berbagai macam bala, bencana, fitnah. Ternyata dengan begitu kita diberitahu yang kita hidup di akhir zaman, bahwasanya kita diuji banyak fitnah. Sehingga apabila kita menjumpai itu fitnah, ya sudah, hanya mengatakan sodaqah Rasulullah memang benar. Menimpa akhir zaman pada umat ini berbagai macam fitnah. Akhirnya langkah berikutnya, bagaimana solusinya? Dan itu sudah disiapkan. Siapa yang melangkah, memegangnya, pasti akan selamat. Walaupun fitnah itu bagaikan air hujan, tetapi selagi payungnya bagus, tempat berteduhnya bagus, sederas apapun, insya Allah orang pun juga masyarakat tetap aman, walaupun keguyur hujan habis-habisan. Lalu bagaimana tentang musuh Islam? Kuatnya kebaikan seiring dengan kuatnya kejahatan. Dan musuh yang paling kuat itu di masa Rasul masih hidup. Di akhir zaman rata-rata orangnya lemah, sebenarnya fitnah itu tidak sekuat mereka. Tetapi kondisi awal fitnah super kuat, puncak kuat, Allah memberikan perlindungan. Perlindungan dari Allah lebih kuat daripada fitnah yang sedang ada di waktu itu. Kenapa? Dengan kemaksuman Rasul, setiap ada masalah turun wahyu, ada masalah turun wahyu, ada masalah turun wahyu. Sehingga musuh-musuh Islam itu bagaikan tunas, begitu tumbuh, potong, tumbuh, potong, tumbuh, potong, sehingga nggak sempat berkembang. Entah itu musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Musuh dari luar itu ada kerjasama dengan musuh dari dalam. Ketika musuh dari dalam disumpet, maka musuh dari luar pun juga tidak berkutik. Siapa musuh dari dalam? Orang-orang munafik. Dan itulah orang-orang yang mereka tuh selalu was-was, karena kiprah mereka selalu diawasi dengan wahyu. Obah titik turun wahyu, obah titik turun wahyu. Sehingga mereka tidak berkutik. Itulah yang Allah jelaskan ada di At-Taubah yang ke-63. Kita ulang, yang ke-64. Yahdharul munafikun antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kul istahzi'u innallaha mukhrijum ma takhdharun. Wong-wong munafik selalu was-was, kayak orang yang terhantaui perkara yang menakutkan dan menghancurkan, yaitu khawatir akan diturunkan ayat kepada mereka. Obah titik kebongkar ayat, obah titik kebongkar ayat, bagi perah begini langsung kebongkar ayat. Sehingga dengan begitu mereka nggak bisa berkutik, walaupun makar mereka dahsyat yang akan membongkar semua perilaku sampai makar rahasia mereka. Karena makar itu memang perkara rahasia, upaya merusak Islam dengan cara sembunyi, dan Allah akan membuat makar sehingga mereka tidak terasa. Akhirnya makar mereka, upaya mengadakan penghancuran, hanya menghancurkan kepada diri mereka sendiri, sampai mereka ditantang, terserah kamu bikin sendagura untuk merendahkan Islam.
Yang jelas Allah selalu siaga akan membongkar semua kiprah-kiprahmu. Ketika wahyu sudah habis dengan meninggalnya Rasul, wahyu sudah tidak turun, baru mereka akan keluar sedemikian rupa. Sehingga pesan Nabi SAW, man yasminkum ba'ti fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang ketika saya mati, kamu masih hidup, akan melihat perselisihan banyak sekali. Nabi palsunya saja dihitung sampai 30. Kelompok-kelompok sesat sampai 70 lebih. Yang itu bagaikan bola salju semakin menggelinding semakin besar. Semakin kita berada di akhir zaman, fitnah akan semakin besar. Sehingga seolah semua lisan itu adalah pembohong-pembohong untuk menggambarkan besarnya, walaupun masih banyak lisan-lisan yang lurus. Itulah kondisi akhir zaman, akan banyak balak yang sekarang kita sedang mengalami masa akhir zaman itu. Masa kecil kita sampai sekarang, bila kita pantau kondisi kemaksiatan semakin nantang saja. Dan orang yang menyuarakan kejahatan semakin berani saja. Yang ini apabila kita nggak memiliki benteng yang kokoh dengan ilmu yang benar, pasti akan terbawa. Apa saja itu? Di sana adanya du'atun ila abwabi jahannam. Gayanya gaya dai, tetapi kiprahnya menggiring manusia ke jahanam. Man ajabuhum qadahum fiha. Siapa yang ngijabai mereka akan tercampakkan ke neraka. Itulah a'lima al-mudzillin, para imam penyesat. Lisannya lisan Islam, bajunya baju Islam, lingkupnya lingkup Islam, tetapi racun yang dikemas. Beliau orang itu bodoh, nggak punya ilmu, pasti akan terbawa. Kalau kita ambil contoh langkah mereka itu apa saja, sangat banyak sekali. Di antaranya yang mengatasnamakan Ahlul Bait. Siapa di belakang yang membawa bendera mengibarkan Ahlul Bait, keluarga Nabi, keluarga Nabi, keluarga Nabi, entah apapun namanya, ujung-ujung mengatasnamakan kami adalah keluarga Nabi. Namanya macam-macam. Kita ambil pokoknya saja. Apa itu? Promosi kami keluarga Nabi. Apa kata mereka? Kami adalah panitianya surga. Siapa masuk surga harus lewat seleksi dari kami. Ini bahasa setan. Ini bahasa setan. Bagaimana manusia akan dihisab menjadi panitia surga? Nabi saja enggak sampai seperti itu. Ma'adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aduh, enggak ngerti nasib yang akan menimpa kepada saya, akan menimpa kepada kamu. Nabinya saja bilang begitu. Orang yang mengklaim mengatakan panitia surga, apa-apaan ini? Ini bila umat itu mengalami kemerosotan ilmu, itu akan banyak terbawa. Sampai bahasa itu pun juga merambah di kanan kiri tempat yang sedang kita pijak kali ini, atas nama acara seputar kematian. Entah mereka ngumpul-ngumpul hari pertama sampai 7, 40, 100, 1000, setahun sekali. Ketika ngumpul, dihidangkan makanan, dibacakan kalimat thayyibah, ini itu. Kami organisasi sosial yang melestarikan tradisi itu, kami adalah panitia surga. Lebih setan lagi ada di kanan kiri kita. Apa kita nggak mendengar kata-kata itu sampai di tempat berpijak kita kali ini?
Sudah terungkap bahasa seperti itu. Itu penyesat-penyesat yang itu luar biasa. Apa kita nggak sadar ada kesesatan seperti itu? Atau contoh bahasa yang lain berkaitan dengan habisnya puasa Ramadan. Orang masuk ke Idul Fitri. Mestinya Idul Fitri itu adalah kembali makan, tapi dibelokkan menjadi kembali suci. Seolah dengan Syawal, halal bihalal, salaman, nul. Gitu bahasa yang berkembang. Seolah hanya begitu saja, sudah tidak ada dosa sama sekali. Padahal mereka tidak puasa. Bahkan mereka merusak dari suasana Ramadan itu sendiri. Tapi mentalnya seperti itu. Ini sampai keluar dari lesan khotib-khotib dengan gelar pendidikan yang sangat tinggi, bahkan berhaji, tapi bahasanya seperti itu. Apabila orang itu hanya menyandarkan gelar pendidikannya saja, sementara ucapannya jauh dari kebenaran, mereka mengikuti berapa banyak kurban-kurbannya. Penyesat-penyesat itu luar biasa. Itu dari sisi dalam. Sisi luarnya, ketika umat keropos, Yahudi membabi buta. Yahudi di Palestina yang hanya segelintir saja, dikelilingi negara Arab yang banyak dan kaya raya, ternyata mereka tidak berdaya. Ini bukti nyata yang membuat pilu kita semuanya. Dan berbagai macam belahan pun juga demikian. Sampai negeri ini yang kaya raya, tapi berkesan sebagai makhluk yang paling miskin. Kenapa kok begitu? Karena penyesatan-penyesatan yang ada. Dan itu banyak sekali. Maka daripada itu, bila orang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah nasib pilu yang semakin lama akan semakin habis-habisan. Dan apa yang disampaikan Nabi itu adalah hanya nyata saja. Semakin kita baca hadis, semakin itu buktinya, itu buktinya, itu buktinya. Maka daripada itu tidak ada jalan selamat kepada kita semuanya kecuali memegangi apa yang disampaikan Nabi SAW. Apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhtatsatul umur fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa huwa finnar au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu solusinya. Kembalilah kamu kepada sunnahku. Sunnah Nabi atau as-sunnah itulah al-Islam, bukan sunnahnya fikih. Dikerjakan berpahala, enggak mengapa, bukan itu kata sunnah yang dimaksud. Tapi as-sunnah, sunnah Nabi itulah Islam, itu yang dimaksud. Kembali ke majelis ilmu, di sana ada Al-Quran. Jutaan hadis sebagai tafsir. Yang pemahaman perilaku para sahabat selalu digandingkan. Kalau umat enggak mau kembali ke majelis ilmu dengan kembali ilmu sebagaimana ilmu pertama, sebagaimana generasi pertama mewujudkan, umat tidak akan pernah bisa selamat. Makanya Imam Malik mengatakan berkaitan kepada masalah itu, la yasluha akhir hadil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Akhir umat akan tidak akan maslahat, nasib uripe gak bakal beneh. Sebagai orang yang dikatakan agamis, paling-paling hanya seperti hewan lomba cari makan, yang derajatnya asor, walaupun kaya tidak akan dibawa, yang di sana hanya ada kecelakaan, gak akan maslahat akhir umat ini, kecuali dia harus menempuh apa sebab generasi awal mereka mengalami kesuksesan.
kuncinya tetap satu, ke majelis ilmu. Yang itu telah Allah jaga keilmuan. Orang-orang masih banyak yang diberikan ilmu syar'i. Masih banyak orang yang mau menyampaikan dakwah, bahkan gratis, bahkan selalu menghimbau. Berbagai macam media, kita pun juga punya media yang nggak bisa hadir di tempat, di rumah pun dengan handphonenya, ketika tahu linknya, mana channelnya, saya akan pantau. Kajian pun juga akan mudah didapatkan. Sarana sangat banyak, tinggal kita nyambut atau tidak nyambut. Nyambut, melakukan, ilmu akan masuk, itulah keselamatan. Bila tidak, maka nanti akan menjadi rusak, buih, banyak tapi terombang-ambing yang akan berkumpul bersama semua kotoran di permukaan bumi. Banjir besar. Orang nggak punya ilmu itu bagaikan buih yang di sana akan terbawa banjir bersama semua aneka ragam kotoran, beraknya, bangkainya, dan semua limbah. Maukah kita punya nasib kayak begitu? Menjadi makhluk yang paling merana. Maka itu semuanya mewaspadai kepada kita. Kondisi yang kita diberitahu, fitnah itu ada di akhir zaman. Maka sadarilah. Bila kita sadar, melangkah itulah keselamatan. Tapi bila tidak, jangan tanyakan kenapa saya kena musibah. Karena musibah itu berasal dari diri sendiri. Ketika Allah panggil tidak menyambut, yang terjadi itu adalah kehancuran. Makanya istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabai panggilan Allah ketika memanggil kamu. Ijabai panggilan Rasul ketika memanggil kamu. Dipanggil dengan ilmunya, manhajnya, akidah tauhidnya, sholat berjamaahnya, halal hartanya, bagus akhlaknya, marak dakwahnya, kompak di dalam menjaga kepada kaum muslimin. Itu bentuk ijabah. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kamu. Masalah penting untuk kita sampaikan. Semoga saja kita mendengar, kita paham. Allah menggugah hati kita, kita melangkah, sehingga keberkahan akan selalu dicurahkan kepada kita semuanya. Barakallahu fiikum bil ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.